Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat NK, sahabat ikhwatal iman rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan tausiah untuk diri dan untuk sahabat NK dan ikhwan iman semua, terlebih dahulu saya mengucapkan berbelasungkawa, berduka cita atas wafatnya pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Ujung Harapan, yaitu Al-Mukarram Al-Maghfurah, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, telah meninggalkan kita semua. Semoga beliau diterima iman Islamnya, diterima segala amal ibadah dan perjuangannya, husnul khotimah, dan menjadi syahid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat NK, sahabat ikhwatul iman rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan satu hal sangat penting bagi kita semua, umat Islam pada umumnya, yaitu istilah mukmin sejati. Istilah mukmin sejati ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman atau mukmin adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sahabat NK, ikhwatal iman rahimahullah. Dalam Al-Quran tidak sedikit, banyak sekali Allah menyatakan, memanggil kita dengan sebutan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu fi'il madi. Mukmin adalah fa'ilnya. Maka pemberian kata mukmin itu adalah pemberian dari Allah SWT yang disematkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Allah SWT menyeru dalam berbagai hal, menyeru takwa misalnya, selalu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, ila akhir ayat. Kemudian juga pada seruan ibadah, semisal puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian seruan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan masih banyak ayat-ayat lain sebagainya. Sahabat NK, ikhwatul iman rahimakumullah, terkait mukmin sejati, berdasarkan Al-Quran dan hadis, ulama sepakat bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membentuk dirinya, membentuk pribadinya dengan mulia, yaitu agar menjadi manusia yang beradab atau berakhlakul karimah, sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin sejati seharusnya membina hubungan yang baik, berakhlak yang baik, hablum minan nas, bagaimana dia berakhlak dalam keluarga, bagaimana dia berakhlak dalam tempat kerjanya, sama rekan kerja, sama guru. Bagaimana dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Seorang mukmin sejati tentu harus membina akhlak tersebut dengan sebaik-baiknya. Sahabat NK, ikhwatul iman rahimahullah. Lalu, apa saja ciri-ciri mukmin sejati? Ciri-ciri mukmin sejati bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kita mengacu kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Bahwasanya ciri mukmin sejati yang pertama adalah bahwasanya adanya sikap atau rasa mahabbah dalam dirinya, yaitu rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban bagi seorang mukmin sejati. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 165,
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwasanya kecintaan orang-orang yang beriman sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman bukan berarti benci kepada dunia. Orang-orang beriman bukan berarti benci kepada harta. Orang-orang beriman bukan berarti benci kepada jabatan. Tapi orang-orang beriman lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya ketimbang dunia, harta, jabatan yang didapatkan. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Sahabat NK rahimakumullah. Ada satu kisah menarik dalam Sirah Nabawi, yaitu kisah sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat beliau mendapatkan keutamaan pada saat perang Khaybar. Satu hari sebelum perang Khaybar, Rasulullah menyampaikan, besok aku akan berikan panji Islam ini kepada seorang laki-laki, seorang pemuda yang dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, Allah dan Rasul-Nya pun mencintai orang ini atau pemuda ini. Selesai menyampaikan itu, kemudian para sahabat kembali ke kemahnya masing-masing, ke tempat tinggalnya masing-masing. Ikhwan iman, sahabat NK rahimakumullah. Sahabat Umar bin Khattab kemudian berkata, demi Allah, aku tidak mengharapkan jabatan dari Nabi sekalipun, kecuali malam ini, kecuali hari ini. Bukan karena panji Islamnya, bukan karena pemimpin perangnya, tapi karena predikat bahwa orang tersebut adalah orang yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasul-Nya, dan pada saat yang sama orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya, atau dicintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku tidak mengharapkan jabatan dari Nabi sekalipun kecuali hari ini atau esok hari, karena predikat tersebut, yaitu predikat mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, sahabat NK rahimakumullah. Keesokan harinya, sahabat semua berkumpul. Mereka semua berharap mendapatkan predikat itu. Predikat dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan pada saat yang sama, Allah dan Rasul-Nya mencintai orang tersebut. Kemudian Nabi menjumpai para sahabat. Pandangan Nabi terus berkeliling. Mata Nabi terus berkeliling. Tak satu patah-patah pun diucapkan. Sampai pada akhirnya, bila mengucapkan satu kata, di mana Ali? Mendengar kata itu, sahabat antara sedih dan gembira, antara sedih dan senang. Sedihnya adalah bukan mereka yang mendapatkan posisi atau predikat itu. Senangnya adalah karena Ali mendapatkan predikat itu. Maka Rasulullah pun minta agar memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah. Beliau tidak hadir karena sakit. Kemudian Rasulullah mengambil air segelas, disembur mata Ali karena yang sakit matanya. Bahkan dalam satu riwayat diludahi mata Ali, kemudian singkat cerita, singkat kisah, maka sembuhlah mata Ali. Bahkan para sahabat berkomentar, sungguh indah mata Ali hari ini daripada hari-hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman, sahabat NK rahimakumullah. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah wajib bagi seorang mukmin sejati. Bahkan kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Jika engkau mencintai Allah, maka engkau bersama Allah. Jika engkau mencintai Rasulullah, maka engkau bersama Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik berkata, lebih mencintai hadis ini atau ungkapan ini ketimbang hadis lainnya. Beliau bersumpah, demi Allah, ibadahku, kata Anas bin Malik, tidak sebanding dengan Rasulullah.
ibadahku dia sebanding dengan Abu Bakar, dengan Umar, Utsman, dan Ali. Tapi demi Allah, aku mencintai mereka semua. Mudah-mudahan dengan mencintai mereka, aku akan bersama mereka, menemani mereka di surganya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, sahabat NK rahimakumullah. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian ciri yang kedua, bahwasanya seorang mukmin sejati itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukti dari cinta adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh adalah ketaatan yang telah dibuktikan, yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, apakah beliau mau? Tentu tidak mau. Apakah beliau tega melihat Nabi Allah Ismail meregang nyawa? Tentu tidak tega. Apakah beliau senang melihat Nabi Allah Ismail disembelih? Tentu tidak senang. Lalu kenapa Nabi Allah Ibrahim mau menyembelih Nabi Allah Ismail? Karena beliau adalah seorang mukmin sejati. Mukmin sejati punya dua kata. Sebagaimana terdapat dalam Al-Baqarah 285, sami'na wa ta'na, yaitu kami dengar dan kami taati. Kemudian Nabi Allah Ismail, apakah dia mau disembelih oleh ayahnya? Tentu tidak mau. Apakah dia mau meregang nyawa di tangan ayahnya? Tentu tidak mau. Lalu kenapa dia mau? Karena beliau sebagai seorang nanak, beliau juga adalah seorang mukmin sejati. Maka beliau punya dua kata, sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin, sahabat NK rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu bahwasanya seorang mukmin sejati jika sudah cinta, sudah taat, maka dia akan mempunyai keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Keimanan yang kokoh dan kuat bukan sembarang iman, yaitu imanun shadiq, iman yang benar. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqo. Lalu bagaimana keimanan yang benar? Keimanan yang kuat, ulama sepakat sebagaimana ungkapan al-imanu wa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Kalau sudah beriman, yakin, ucapkan pada saat sholat, pada saat tahiyat, pada saat azan berkumandang, kita menyambut azan. Dan kita iringi dengan amal soleh. Wa amalun bil arkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwal iman, sahabat NK rahimakumullah. Itulah barangkali mukmin sejati dan tiga cirinya. Semoga bermanfaat untuk diri saya, Adaiullah Haji Abdul Basit, dan sahabat NK semua, dan umat Islam pada umumnya. Dari saya cukup sekian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.